Rudal jelajah nuklir Burevestnik Rusia miliki waktu berkeliaran hampir tak terbatas. Musuh siap-siap saja. Kepala Intelijen Pertahanan Inggris Letnan Jenderal Jim Hockenhull telah memperingatkan bahwa rudal jelajah Burevestnik bertenaga nuklir Rusia dapat tetap berada di atmosfer selama beberapa tahun jika perlu dan dapat menimbulkan ancaman kapan saja. Moskow sedang menguji sistem rudal jelajah bertenaga nuklir subsonik yang memiliki jangkauan global dan akan memungkinkan serangan dari arah yang tidak terduga, kata Hockenhull dalam jumpa pers di Pusat Intelijen Five Eyes seperti dikutip dari surat kabar Sunday Telegraph. Rudal Burevestnik memiliki waktu berkeliaran yang hampir tidak terbatas, ujar bos intelijen pertahanan Inggris tersebut. Dia juga mencatat investasi Moskow dalam kemampuan kapal selam dan pelayarannya, dan menambahkan bahwa ini akan memberi angkatan bersenjata Rusia kemampuan untuk menyerang infrastruktur militer dan juga sipil. Kemampuan ini bersama-sama memungkinkan Rusia untuk menahan Inggris dan infrastruktur sipil dan juga militer sekutunya dalam risiko serangan langsung baik dengan bahan peledak konvensional dan senjata nuklir, membatasi opsi atau meningkatkan taruhan selama masa krisis, lanjut Hockenhull. Rudal jelajah Burevestnik adalah satu dari 6 senjata strategis baru yang diluncurkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret 2018. Sedangkan aliansi intelijen Five Eyes terdiri dari lembaga-lembaga intelijen dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Seperti diketahui, Burevestnik rudal nuklir baru Rusia yang anti tembak juga. Rudal nuklir milik Rusia diklaim mampu terbang berhari-hari. Rudal nuklir ini juga kabarnya anti tembak dan memiliki jangkauan tidak terbatas. Rusia berkomitmen untuk investasi besar-besaran dalam sistem baru seperti ini untuk mengalahkan pertahanan rudal Amerika Serikat, kata Jeffrey Lewis, pakar senjata nuklir di Middlebury Institute of International Studies di Monetary, seperti dikutip dari Daily Mail akhir pekan lalu. Hal tersebut sesuai dengan penilaian intelijen Amerika Serikat yang memperkirakan bahwa senjata super Burevestnik bertenaga nuklir siap dalam 6 tahun ke depan. Pandangan itu muncul meskipun terjadi ledakan bulan lalu selama uji coba rudal senjata kiamat di Laut Putih yang mengarah ke kebocoran radiasi. 5 ilmuwan dan teknis tewas dan beberapa lainnya cedera. Beberapa akun telah mengaitkan kejadian itu dengan Burevestnik, meskipun berbagai ahli membantah ini. Rusia menolak untuk mengungkapkan kejadian itu. Rusia melakukan beberapa upaya untuk menguji jangkauan tak terbatas Burevestnik yang juga dikenal dengan nama Skyfall, tapi tidak berhasil. Demikian laporan intelijen Amerika Serikat. Kita terperosok ke arah perlombaan senjata. Persahabatan pribadi Trump dengan Putin bukan pengganti perjanjian yang menahan kekuatan super nuklir, tutur Lewis. Apapun yang dikatakan kedua pemimpin, militer Amerika Serikat dan Rusia menghabiskan miliaran dolar untuk senjata nuklir baru yang ditargetkan satu sama lain. Terlepas dari kegagalan uji cobanya, sumber-sumber yang dikutip CNBC mengatakan bahwa sekarang ada batas waktu yang dipercepat. Rudal nuklir itu diyakini telah diuji 4 kali antara November 2017 dan Februari 2018 lalu. Namun Rusia awal tahun ini mengatakan uji coba senjata bertenaga nuklir berhasil diselesaikan selama tahap uji coba utama. Uji coba dari reaktor yang memastikan jangkauan tak terbatas rudal. Sebuah penilaian intelijen Amerika Serikat baru-baru ini menemukan bahwa ledakan pada 8 Agustus dari jangkauan uji coba rudal di Neonoxa terjadi selama misi pemulihan untuk menyelamatkan Burevestnik yang hilang di dasar laut.
Radiasi yang dilepaskan 1000 kali lebih tinggi dari yang mematikan, demikian laporannya. Burevestnik dipandang oleh Rusia sebagai rudal jelajah siluman terbang rendah yang tidak mampu dicegat oleh pertahanan udara barat. Senjata ini bisa mengirimkan hulu ledak nuklir di mana saja di seluruh dunia. Di samping itu, NATO mengatakan sepakat lawan rudal berkemampuan nuklir Rusia yang kian canggih. Para menteri pertahanan NATO menyepakati 3 langkah yang ditujukan untuk melawan rudal-rudal Rusia yang berkemampuan nuklir yang terus bertambah dan semakin canggih. Kesepakatan para menteri pertahanan negara-negara Fakta Pertahanan Atlantik Utara itu tercapai pada Rabu 17 September atau 16 Juni 2020. Hari pertama pertemuan 2 hari, pertemuan berlangsung melalui telekonferensi. Paket seimbang elemen politik dan militer termasuk upaya untuk memperkuat pertahanan udara dan rudal aliansi yang terintegrasi serta kemampuan canggihnya, dan mengadaptasi intelijen dan latihan NATO, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg merinci kesepakatan tersebut. Sejumlah sekutu telah mengumumkan mereka memperoleh sistem pertahanan udara dan rudal baru, termasuk baterai Patriot dan baterai Surface-to-Air Missile platform All-Terrain. Dan sekutu juga berinvestasi dalam platform baru seperti pesawat tempur generasi kelima, lanjut Stoltenberg seperti dikutip dari Air Force Magazine. Pengumuman kesepakatan NATO itu sebagai respon atas keputusan Rusia tahun lalu yang ingin mengerahkan rudal SSC-8. Stoltenberg mengatakan, rudal seluler berkemampuan ganda itu sulit dideteksi dan dapat mencapai kota-kota Eropa dengan waktu peringatan yang sedikit. Mereka juga menurunkan ambang batas untuk menggunakan senjata nuklir, ujarnya, yang mencatat penemuan ataupun penempatan rudal SSC-8 menyebabkan berakhirnya perjanjian INF. Selain itu, kata Stoltenberg, kendaraan luncur hipersonik Rusia kini beroperasi dan negara tersebut memodernisasi rudal balistik antar benua. Tak hanya itu, Moskow juga telah menguji sistem rudal balistik yang diluncurkan dari udara dan sedang pengembangan rudal sejelajah berkekuatan nuklir. Kami juga telah melihat pola retorika nuklir Rusia selama bertahun-tahun yang bertujuan mengintimidasi dan mengancam sekutu NATO. Kata Stoltenberg, perilaku Rusia sangat tidak stabil dan juga berbahaya. Komentar itu muncul sehari setelah 2 pesawat jet tempur siluman F-22 Raptor Angkatan Udara Amerika Serikat USAF yang didukung oleh pesawat tanker KC-135 dan pesawat E-3AW-ACS menjaga 2 formasi pesawat pembom berkemampuan nuklir milik Rusia di lepas pantai Alaska.